Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati, yang pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan persamaan diferensial biasa linier orde 1. Persamaan diferensial linier orde 1 dengan variabel tak bebas Y dan variabel bebas X dapat ditulis dalam bentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qx, seperti pada persamaan 1. Nah, diberikan contoh persamaan diferensial linier orde 1, seperti yang tertampil di persamaan 2, yaitu berbentuk x dy per dx ditambah x ditambah 1 y sama dengan x pangkat 3. Kalau kedua ruas pada persamaan 2 ini kita bagi dengan x, maka kan kita peroleh dy per dx ditambah 1 plus 1 per x dikalikan y sama dengan x kuadrat. Maka bentuk ini menjadi bentuk dari persamaan diferensial linier orde 1 dengan px-nya itu sama dengan 1 plus 1 per x dan qx-nya itu sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang apakah persamaan diferensial linier orde 1 merupakan persamaan diferensial eksak? Nah, sekarang kita tunjukkan. Kita tunjukkan apakah persamaan diferensial linier orde 1 itu merupakan persamaan diferensial eksak atau tidak. Nah, kalau untuk menunjukkan persamaan diferensialnya itu eksak atau tidak, maka bentuk dari persamaan diferensial 1 ini harus kita bawa ke dalam bentuk persamaan diferensial mx, y ke dalam bentuk mx, y dx ditambah dengan nx, y dy itu sama dengan 0. Nah, oleh karena itu tadi kita punya persamaan diferensialnya itu adalah dy per dx ya ditambah dengan pxy sama dengan qx. Ya. Sekarang kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Caranya bagaimana? Nah, sekarang coba kita kalikan terlebih dahulu ya. Kalikan kedua ruas dengan dx. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan dx, maka nanti akan kita peroleh ya. Kita peroleh dy ditambah pxy ya. Pxy dx sama dengan qx dx ya. Selanjutnya kita pindah ruas qx dx itu ke ruas kiri. Sehingga nanti akan kita peroleh bentuknya menjadi px ya. Pxy dikurangi dengan qx dx ditambah dengan dy itu sama dengan 0. Sehingga dari bentuk ini kita peroleh mx, y-nya itu sama dengan pxy dikurangi qx, nx, y-nya itu sama dengan 1 ya. Dari sini tadi ya. Berarti di sini kita peroleh mx, y-nya sama dengan pxy dikurangi qx, sehingga kalau bentuk mx, y ini ya kita turunkan terhadap y, maka di sini akan kita peroleh parsial m ya, turunan parsial m terhadap y akan kita peroleh sama dengan px. Ya. Selanjutnya kita punya nx, y itu sama dengan 1. Sehingga turunan dari n
terhadap X itu akan sama dengan 0, ya. Jelas bahwa turunan parsial M terhadap Y itu tidak sama dengan turunan parsial N terhadap X. Oleh karena itu, persamaan diferensial linear order 1 itu merupakan persamaan diferensial tidak eksak. Nah, kalau dia bukan merupakan persamaan diferensial eksak, nah sekarang kita tentukan faktor integralnya, ya. Kita tentukan faktor integral, ya. Nah, untuk menentukan faktor integralnya bagaimana? Nah, kita harus ingat kembali terkait materi bagaimana menentukan faktor integral yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi untuk menentukan faktor integral di sini kita cari selisih antara turunan parsial M terhadap Y, ya, dengan turunan parsial N terhadap X. Kita tentukan selisihnya sehingga di sini kita peroleh sama dengan Px, ya. Sama dengan Px. Selanjutnya, karena ini merupakan fungsi dari X saja, Px, ya, maka akan lebih mudah jika kita bagi dengan Nx, Y, ya. Kalau kita bagi dengan Nx, Y, maka di sini kita peroleh bentuk 1 per N, ya, dikalikan dengan turunan parsial M terhadap Y dikurangi turunan parsial N terhadap X, sehingga nanti akan sama dengan Px, ya. Nah, sama dengan Px. Berarti karena 1 per N dikalikan turunan parsial M terhadap Y dikurangi turunan parsial N terhadap X hanya merupakan fungsi dari X saja, maka faktor integral dari persamaan diferensial linear order 1 itu hanya bergantung dari X saja. Hanya bergantung dari X saja. Katakan saja di situ adalah mu X. Jadi, dimisalkan faktor integralnya itu adalah mu X. Oleh karena itu, kalau faktor integralnya saya kalikan dengan persamaan diferensial eksak 3, maka akan diperoleh persamaan diferensial eksak, yaitu mu X dikalikan Pxy dikurangi Qx dx ditambah mu X dy itu sama dengan 0. Merupakan persamaan diferensial eksak. Kalau bentuk ini merupakan persamaan diferensial eksak, maka akan berlaku bahwa turunan parsial dari mu X Pxy dikurangi Qx itu akan sama dengan turunan parsial mu X terhadap X, ya. Sehingga dari bentuk ini akan kita peroleh, ya, turunan parsial mu X Pxy dikurangi Qx kita turunkan terhadap Y sehingga diperoleh mu X dikalikan Px. Sama dengan turunan parsial mu X terhadap X, ya. Turunan parsial mu X terhadap X karena mu itu fungsi dari X saja diturunkan terhadap X, maka di sini kita peroleh d mu X per dx. Nah, selanjutnya, ya, kita punya bentuknya itu adalah berbentuk d mu X, ya. Kita punya bentuknya adalah mu X Px, ya. Mu X Px sama dengan d mu X per dx, ya. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan dx, sehingga nanti akan kita peroleh mu X Px dx. Kita kalikan dengan mu X, ya, kalikan dengan dx, sehingga kita peroleh mu X Px dx, ya, sama dengan d mu X. Selanjutnya, mu X yang berada di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan sehingga kita peroleh
Px dx ya. Px dx sama dengan D mu x dibagi dengan mu x. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan konsep antiderivatif. Kita integralkan kedua ruas ya. Kita integralkan kedua ruas sehingga nanti akan kita peroleh ya integral dari Px dx. Karena Px-nya nanti fungsinya di sini sembarang, dianggap sembarang ya, maka bentuknya ini menjadi tetap. Selanjutnya, integral dari d mu x per d. D mu x per mu x itu akan sama dengan ln mu x. Ln mu x. Selanjutnya dengan menggunakan konsep dari logaritma ya. Integral Px dx itu sama dengan ln mu x. Maka akan kita peroleh ya mu x-nya itu sama dengan e pangkat integral Px dx seperti pada persamaan 4. Ya. Jelas kalau mu-nya itu lebih besar dari 0. Sehingga persamaan 4 merupakan faktor integral dari persamaan 1. Nah, kalau persamaan 4 ini merupakan faktor integral dari persamaan 1, ya. Oleh karena itu kita kembalikan ke persamaan diferensial eksaknya yaitu mu x pxy dikurangi qx dx ditambah dengan mu x dy itu sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh bentuk e pangkat integral Px dx dikalikan Pxy dikurangi Qx dx ditambah e pangkat integral Px dx dy sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan e pangkat integral Px dx dikalikan Pxy dx dikurangi e pangkat integral Px dx Qx dx ditambah e pangkat integral Px dx dy itu sama dengan 0. Nah, sebelum kita kelompokkan, di sini coba diperhatikan bentuk dari e pangkat integral Px dx Pxy dx ya. Maka bentuk ini akan sama dengan y d dari e pangkat integral Px dx. Diperoleh dari mana? Coba diperhatikan. Kalau saya punya D, E pangkat integral Px dx, kalau ini kita turunkan terhadap X, maka integralnya diperoleh, kalau turunannya diperoleh apa? E pangkat integral Px dx dikalikan turunan dari integral Px dx, yaitu Px. Maka diperoleh D dari E pangkat integral Px dx itu sama dengan E pangkat integral Px dx dikalikan dengan Px. Makanya di sini di depannya dikalikan dengan konstanta Y. Ini baru ketemu bentuk ini saja. Selanjutnya ditambah bentuk yang ini tadi. E pangkat integral Px dx dy. Dikurangi E pangkat integral Px dx dikalikan Qx dx itu sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua ini kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan. Kalau kita kelompokkan maka integral dari bentuk ini terhadap X harus sama dengan integral bentuk ini terhadap Y. Nah sekarang kita integralkan ya. Y d e pangkat integral Px dx. Kalau kita integralkan terhadap X, maka kita peroleh Y e pangkat integral Px dx. Selanjutnya, e pangkat integral Px dx dy kita integralkan terhadap Y, maka diperoleh Y e pangkat integral Px dx. Maka bentuk pengelompokan ini itu akan sama dengan D dari Y e pangkat integral Px dx. Selanjutnya dikurangi e pangkat integral Px dx Qx dx itu sama dengan 0. Dengan menggunakan konsep antiderivatif, kita integralkan kedua ruas, sehingga kita peroleh Y e pangkat integral Px dx dikurangi integral dari e pangkat integral Px dx Qx dx sama dengan C. Atau bisa juga kita tuliskan Y dikalikan mu X dikurangi integral dari mu X kalikan Qx dikalikan dx itu sama dengan C. Nah, bentuk solusi ini kemudian diperjelas dalam teorema berikut. Ya. Persamaan diferensial linear order 1 dalam bentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qx mempunyai faktor integral yang berbentuk
mu X sama dengan E pangkat integral Px dx. Selanjutnya, penyelesaian umum dari PD tersebut berbentuk Y E pangkat integral Px dx dikurangi integral dari E pangkat integral Px dx dikalikan Qx dx itu sama dengan C. Nah, untuk memperjelas teorema berikut diberikan contoh. Tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial dalam bentuk dy per dx ditambah 3y per x itu sama dengan 6x kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya ya. Dari persamaan diferensial tersebut kita peroleh Px-nya itu sama dengan 3 per x, Qx-nya itu sama dengan 6x kuadrat. Karena ini persamaan diferensial linier, maka kita tentukan faktor integralnya. Ya. Faktor integralnya berbentuk E pangkat integral dari 3 per x dx. Itu akan sama dengan E pangkat 3 dikalikan ln x akan sama dengan E pangkat dari ln x pangkat 3. Maka E pangkat ln x pangkat 3 itu sama dengan x pangkat 3. Ketemu faktor integralnya. Ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Kalian langsung bisa menggunakan teorema. Kalau di sini sudah ketemu faktor integralnya, yaitu x pangkat 3, maka solusinya dalam bentuk y dikalikan faktor integral, yaitu x pangkat 3, dikurangi integral dari faktor integralnya dikalikan dengan Qx. Qx-nya adalah 6x kuadrat dx itu sama dengan C. Ini seharusnya sama dengan C. Maka akan kita peroleh Yx pangkat 3 dikurangi integral dari 6x pangkat 5 dx itu sama dengan x pangkat 6. Sama dengan C. Maka ini adalah bentuk dari solusi persamaan diferensial linier dalam bentuk dy per dx sama dengan 3y per x sama dengan 6x kuadrat. Ya, jadi kalau persamaan diferensial linear tadi kita bawa ke dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, maka akan berbentuk ini ya. Pxy-nya adalah 3y per x dikurangi Qx, Qx-nya adalah 6x kuadrat dx ditambah dy sama dengan 0. Karena sudah ketemu faktor integralnya x pangkat 3, kalau kita kalikan dengan dengan persamaan diferensial tidak eksak tadi, maka kita peroleh 3y per x kalikan x pangkat 3, 3x kuadrat y. 6x kuadrat kali x pangkat 3, 6x pangkat 5 dx ditambah x pangkat 3 dy sama dengan 0. Selanjutnya caranya sama. Selesaikan persamaan diferensial eksak ini dengan cara apa? Dengan metode pengelompokan. Maka kalau bentuk ini kita jabarkan ya. Bentuk ini kita jabarkan ya. Di sini nanti akan kita peroleh 3x kuadrat y dx ya dikurangi 6x pangkat 5 dx ditambah x pangkat 3 dy sama dengan 0. Selanjutnya kita kelompokkan, karena di bentuk 3x kuadrat y dx memuat x dan y, x pangkat 3 dy juga memuat x dan y. Maka ini kita kelompokkan jadi satu. Sehingga di sini kita peroleh pengelompokannya adalah 3x kuadrat y dx ya. Ditambah x pangkat 3 dy, selanjutnya dikurangi 6x pangkat 5 dx itu sama dengan 0 ya. Dari pengelompokan ini tadi kita bawa ke bentuk D ya. Maka di sini integral dari 3x kuadrat y terhadap x, maka akan kita peroleh x pangkat 3y. Integral dari x pangkat 3 terhadap y kita peroleh x pangkat 3y. Maka bentuk ini akan sama dengan D dari x pangkat 3y dikurangi 6x pangkat 5 dx itu akan sama dengan D dari x pangkat 6 ya sama dengan 0 itu adalah turunan dari C ya, dc.
Maka selanjutnya dengan menggunakan konsep antiderivatif kita peroleh solusinya adalah X pangkat 3Y dikurangi X pangkat 6 sama dengan C. Sama ya. Sama. Boleh langsung menggunakan teorema, boleh dibawa dulu ke dalam bentuk persamaan diferensial eksak. Selanjutnya ditentukan solusinya baik menggunakan metode pengelompokan atau menggunakan teoremanya. Diperbolehkan ya. Jadi di sini ketemu solusinya adalah Y X pangkat 3 dikurangi X pangkat 6 sama dengan C yang merupakan solusi dari persamaan diferensial linear order 1 dalam bentuk dy per dx ditambah 3y per x itu sama dengan 6x kuadrat. Ya. Jelas ya di sini bagaimana menentukan solusi dari persamaan diferensial linear. Baik, cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.